Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azza wa jalla ya rabbal alamin. Terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi malam kita cukup puas ya. Cukup puas melihat pertandingan meskipun berujung pada kekalahan, akan tetapi setidaknya timnas kita sudah masuk ke semifinal, sudah prestasi tersendiri sebenarnya. Namun jamaah sekalian, di tengah gegap gempita bola seperti itu, kita juga tetap harus mengingat saudara-saudara kita di Palestina. Saya setiap malam itu mengupdate berita, setiap malam sebelum tidur lihat berita, terutama di Palestina. Tadi malam itu 38 orang dirudal sama Israel. Jadi ketika orang gegap gempita Piala Asia, Liga Champion, Liga Inggris ramai semua itu kan, Israel mah fokus tembakan batu. Itu kekejian dan kekejaman Israel. Mereka sering bersembunyi di balik gegap gempita dunia, menembaki dan menghancurkan bangsa Palestina. Itu kebiasaan dia. Israel seperti itu. Ketika orang sibuk dengan Ramadan, dia tembakin orang di Baitul Maqdis. Ketika dunia sibuk dengan apa, dia serang Palestina di Gaza atau di tepi barat. Maka gegap gempita bola seperti itu tetap jangan sampai melupakan kita kepada nasib saudara kita di Palestina. Maka setiap malam kita berdoa, setiap pagi kita berdoa, Allahumma anjil mustadafin, ya Allah selamatkanlah al-mustadafin, orang-orang tertindas minal mu'minin, di kalangan orang beriman di Palestina, wabil khusus di Palestina. Sebagaimana doa ini diajarkan di dalam kitab Sahih Bukhari yang pernah kita kaji. Nabi mendoakan keselamatan para sahabatnya yang saat itu tertindas ya, atas sebuah misi. Begitu Rasul mendoakan anjil mustadafin, ya Allah tolonglah orang-orang yang mustadafin, yang tertindas di tempat itu doa diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari. Mudah-mudahan dengan doa kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim atas saudara-saudara kita di sana. Hari ini kita akan melanjutkan kajian Sahih Bukhari. Mohon maaf saya tidak bawa kacamata tadi, lupa. Sebenarnya udah dibawa tapi nggak tahu. Kok malah HP yang bawanya? Kelihatan cuman harus begini, harus jauh. Berarti rabun apa nih kalau harus jauh ini? Rabun dekat. Ada rabun dekat, rabun jauh. Ada rabun gelis, ada rabun kaset. Rabun gelis saya tidak pamit dengan gelis mah itu enghar ya saya pamit dengan itu ya sampai dekat tinggal. Masih berkaitan dengan tema Idul Adha. Tadi saya baca surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin asyr wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i wal watar, asyaf'u itu adalah hari-hari bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri, wa layalin asyri, bersumpah dengan layalin asyr, 10 malam terakhir Ramadan. Jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh. Yang kedua Allah bersumpah dengan malam-malam Ramadan yang 10 saat kita i'tikaf. Lalu Allah bersumpah dengan wasyaf'i, malam hari-hari siang di bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah itu namanya asyaf'u. Yang terakhir Allah bersumpah dengan bilangan-bilangan yang ganjil. Ada yang katakan wal watris itu adalah malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di hari 10 terakhir. Artinya memang ada kemuliaan pada makhluk Allah yang dijadikan objek sumpah oleh Allah SWT. Jadi kalau ada sesuatu dijadikan objek sumpah, Allah bersumpah atas nama itu, maka benda itu ada kemuliaan dan keberkahan sendiri.
Allah bersumpah dengan buah tin, wa tini wa zaitun. Maka dalam buah tin dan zaitun ada keberkahan. Kalau bisa kita punya tanamannya di rumah, kalau nggak bisa sering-sering makan buah zaitun atau buah tin, itu buah keberkahan. Kemudian ada lagi wa tin wa zaitun, wa turi sinin, bukit Tursina. Itu juga bukit suci, ya. Bukit Tursina di Mesir itu bukit suci, bukit di mana Allah menurunkan perintah-perintahnya kepada Nabi Musa. Wahadal baladil amin. Baladil amin itu Makkah al-Mukarramah. Allah bersumpah dengan kota Mekah. Berarti kota Mekah itu kota, selain kota suci, kota yang penuh keberkahan. Jadi sekali lagi, kalau ada sesuatu yang Allah sebutkan di dalam sumpahnya, berarti sesuatu itu ada sesuatunya. Di sini Allah bersumpah dengan waktu fajar. Waktu fajar itu luar biasa. Di mana waktu fajar itu waktu diijabahnya doa. Ya, ada sebuah hadis sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Allah turun ke dunia, ke langit dunia itu di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke dunia di sepertiga malam terakhir. Sembari mengatakan, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Barang siapa yang meminta perlindunganku, aku akan lindungi. Barang siapa yang meminta hajat dariku, aku akan penuhi. Allah sengaja turun ke dunia untuk mencukupi 3 kebutuhan itu. Yang mau ampunan, aku ampuni. Yang mau perlindungan, aku jaga. Yang mau hajat, aku kabulkan. Hadisnya banyak bahwa Allah itu turun ke dunia di sepertiga malam terakhir. Jangan pernah tanyakan bagaimana turunnya, karena itu hanya Allah yang tahu. Maka kalau ada yang tanya turunnya gimana, kita jawab saja nuzulan ilahiyan. Turunnya ya sesuai dengan kemaha ilahinya, kemaha Tuhanannya. Jangan pernah ditanyakan bagaimana turunnya. Nah, hal-hal semacam itu kita cukup mengimani. Kalau Allah menyatakan bahwa Allah turun ke dunia, udah imani saja dengan cara turun yang sesuai dengan ketuhanannya. Dalam hadis Allah tersenyum, jangan ditanyakan bagaimana tersenyumnya. Jangan juga disamakan dengan makhluknya, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada satupun zat di dunia ini yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kepada orang-orang zalim. Marahnya bagaimana? Tidak usah ditanyakan. Yang jelas marahnya pasti sesuai dengan kesifat Tuhanannya. Sekali lagi kita kembali ke tema kita, bahwa Allah turun ke dunia di sepertiga malam terakhir untuk mengabulkan 3 permintaan. Yang pertama, yang minta perlindungan akan dijaga, yang minta ampunan akan diampuni, yang minta hajat akan dipenuhi. Maka tahajud itu adalah seafdol-afdolnya tempat kita bersimpu dan berdoa kepada Allah. Ahli tahajud mulai yang ribu. Ahli tahajud tak yang ribu. Coba periksa satu persatu. Ahli tahajud tidak ada yang ribu, karena dia senantiasa ada di waktu di mana Allah mengabulkan permohonan-permohonan. Dan urutan ribu mentar tahajud pasti itu. Pasti. Secara kesehatan juga orang yang ahli tahajud itu akan stabil kesehatannya. Akan turun kadar gulanya, akan turun lain sebagainya. Itulah kehebatan tahajud. Maka di dalam ayat tahajud itu ada 4 faedah. Yang pertama apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara waktu malam bangunlah, bertahajudlah. Nafilatan laka, sebagai ibadah nafilah, tambahan buatmu. Asa, mudah-mudahan ayat asaka Tuhanmu membangkitkanmu maqaman mahmuda, di tempat yang tertinggi, yang terpuji. Bisa enggak Bang ini orang? Oh, keras. Saya kira cekap ya. Campuran ini Sunda Jawa. Jasul di Jawa Sunda. Nah, jadi tahajud itu dalam ayat disebutkan 1 maqaman mahmuda. Yang kedua apa? Dilanjutkan di ayat berikutnya itu sebagai faedah juga, wa adkhilni mudkhala sidqin, akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sentosa.
wa akhrijni mukhraj sidqin, dan nanti kan diwafatkan juga dalam keadaan baik sentosa. Itu 3 manfaat tahajud. Satu adalah dibangkitkan dalam tempat terhormat, yang kedua diberikan kehidupan yang mudah, yang ketiga wafat juga dalam keadaan mudah dan baik. Lalu yang kelima adalah akan diberikan pahala tentunya dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sepertiga malam terakhir itu jam 3 ke bawah itu waktu paling mujarab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau turun itu ada Allah itu lebih dekat dari ulat leher. Allah dekat dari ulat leher itu adalah tentang pencatatan amalnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lihat ayat utuhnya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lalu kemudian ayat berikutnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya apa? Dan kami, kata Allah. Para ahli tafsir menyebutkan kami di situ adalah malaikat-malaikatnya. Ketika Allah menyebut kami, maka redaksi itu dimaknai sebagai malaikat-malaikat. Melibatkan malaikat. Artinya bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, manusia itu di dekat urat lehernya ada malaikat yang selalu mencatat amal-amalnya. Dan Allah mengetahui dengan ilmunya, dengan ma'iyahnya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, ihatohnya, mengetahui bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia detik per detiknya, kecil besarnya, itu semuanya di dalam pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Namun pencatatnya itu malaikat yang bernama Raqibun Atid, dan dia ada di urat nadi kita. Itu nahnu di situ malaikat berdasarkan perintah Allah. Karena malaikat itu adalah para pelaksana tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lalu jangan sebutkan Allah tuh di sini di urat nadi atau Allah di sini. Enggak, bukan begitu maksudnya. Itu malaikat pencatat amal itu lebih dekat dari urat nadi kita. Atas perintah Allah dan atas ilmu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengawasan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan ya kita termasuk ahli tahajud. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli tahajud. Amin ya rabbal alamin. Karena faedahnya banyak sekali. Adapun tema kita sekarang adalah bab tentang Idul Adha. Nah, tadi kita beranjak dari firman Allah surat Al-Fajr itu. Wal fajri. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Waktu fajar faedahnya banyak sekali. Baik fajar itu sebelum subuh, bahkan sholat sunnahnya saja sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Raka'atil fajr afdalu aw khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyah subuh adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka sangat rugi kalau kita tidak sampai keburu atau tidak sempat mengambil 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh. Kalau kita datang ke masjid waktunya mepet, tidak usah tahiyat, langsung qobliyah subuh, karena kata para ulama qobliyah itu mengcover tahiyat. Qobliyah itu mengcover tahiyatul masjid. Kalau kita datang langsung qobliyah, itu qobliyah dihitung double, qobliyah dengan tahiyat. Karena sunnah mah bisa didobel-dobel ibadah sunnah. Contoh kurban dan akikah. Wajib mana Pak? Atau lebih ditekankan mana kurban sama akikah? Kurban atau akikah? Akikah. Dalam sebuah hadis, setiap anak itu kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak itu marhunun, tergadai bi aqiqatihi, dengan akikah. Artinya kalau udah akikah itu orang tua sudah menebus anaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum akikah itu anak belum ditebus.
Maka dalam akikah diizinkan kalau tidak bisa hari ke-7, hari ke-14. Kalau tidak 14, 21. 21 nggak bisa sampai balik. Akil balik nggak bisa sampai 21 tahun dan seterusnya. Bahkan sampai seumur hidup. Para ulama mazhab mengatakan kalau orang itu mau akikah boleh unjam injem. Untuk akikah boleh unjam injem. Masih unjam injem apa artinya masih unjam injem? Injam meminjam. Imam Ahmad, Imam Malik menyarankan kalau kau tidak punya uang untuk akikah anakmu, minjem. Baik minjem. Semoga Allah memudahkan pelunasannya. Allah akan memudahkan pelunasinya. Tapi kurban teu meunang unjam injem. Teu boga udah apapun kurban. Sahabat mulia kita Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang mulia tidak berkurban tiap tahun. Berselang-berseling. Tahun ini kurban, tahun ini tidak. Nanti kurban lagi, kadang tidak. Apa alasannya? Kami khawatir anak cucu kami mengira kurban itu wajib. Sehingga memberatkan mereka, seumpama mereka bukan ahli kurban yang tidak punya kemampuan. Nah sekali lagi, kalau untuk akikah itu boleh pinjam, semoga dimudahkan. Maka kalau kita punya anak kecil belum diikahi, dari sekarang pikirkan gimana. 7 hari waktu itu nggak bisa, 14 hari, 21 hari, habis akhir balik belum juga. Sekarang mampunya, sekarang nikahkan anak. Nggak bisa juga kita sendiri ngekahin diri kita sendiri. Kalau bapak kita nggak sanggup, nggak bisa biar kakek kita yang punya duit nikahin kita. Nabi saja nikahkan cucunya Hasan wa Husain, bukan bapaknya, kakeknya yang nikahin. Nah di sini disebutkan bahwa akikah itu lebih kuat daripada kurban. Bagaimana kalau kita sekarang hanya punya dana satu, akikah atau kurban, dua-duanya niatkan bareng. Dalam fikih Syafi'i dibolehkan. Boga satona teh hiji hayang kurban tapi can akikah geus niatkeun bareng. Karena ibadah sunnah itu niat boleh double. Wajib enggak boleh. Ayeuna puasa qada dihijikeun jeung Senin Kamis enggak bisa. Salat maghrib hiji lah jeung tarawih enggak bisa. Wajib mah tidak bisa di double. Tapi kalau sunnah boleh. Bahkan akikah dengan kurban dalam mazhab Syafi'i boleh diniatkan bareng. Kalau dulu ekahnya belum. Jadi nanti doanya Allahumma ya Allah terimalah kurbanku dan ekahku dariku. Ya. Allahumma taqabbal minni udhiyati wa aqiqati. Bismillah, Allahu Akbar dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau untuk akikah itu boleh pinjam. Tapi kalau untuk kurban kalau tidak mampu tidak usah pinjam. Nanti saja kalau pas mampu, nabung dulu, ngumpulin dulu dan saya terharu ada ibu-ibu itu setiap hari itu nabung berapa 10.000 setahun itu katanya ngumpul untuk kurban. Dia penjual nasi kuning di dekat Imarat itu nabung 10.000 kumpul dan akhirnya 3 juta pas ya. 3 juta ya kurang 600 bisa nginjem ke apa-apa. Nah jadi sekali lagi kalau kita punya hewannya sedikit, niatnya mau kurban dan akikah diniatkan dua sekaligus, itu hukumnya. Wal fajri walayalin ashri, Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10 Ramadan. Wasyafi, Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis, tidak ada hari lebih afdal di sisi Allah melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ditanya hari apa yang paling afdal di muka bumi, 10 hari Dzulhijjah. Di sana ada haji, di sana ada kurban, di sana ada bulan haram. Itu Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari Dzulhijjah. Wasyafi wal watar. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir di hari itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Ibnu Abbas membacakan ayat beliau, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah
di hari-hari yang ditentukan. Ini perintah kepada orang beriman agar banyak menyebut nama Allah di hari-hari maklumat yang ditentukan. Apa yang dimaksud ditentukan? Yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik. Jadi 1 sampai 10 itu namanya Asyurul Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, dan 3 hari tasyrik yaitu 11, 12, 13. Maka takbiran Idul Adha boleh dimulai dari 1 Dzulhijjah. Dan para sahabat melakukan hal seperti itu. Makanya lebaran yang paling syiar, yang paling geber, yang paling ramai, yang paling hiruk pikuk sebenarnya ada di Idul Adha. Tapi di urang mah tibalik ramena Idul Fitri, pabeul jeung mudik teh. Rame ku mudik. Padahal kalau kita lihat aslinya raya itu yang paling raya itu, yang paling diagungkan disebut adalah Idul Adha. Maka orang dulu kita menyebut Adha sebagai Raya Agung. Raya Agung itu Idul Adha. Kalau kita tengok negara-negara Timur Tengah, ramean Adha daripada Fitri. Nah, kita malah alhamdulillah ada tradisi lain yaitu mudik. Saya termasuk mudiker. Jadi ikut meramaikan syiar dari mudik tersebut, silaturahim. Nah, jadi tidak ada hari yang lebih afdol di sisi Allah melebihi hari-hari bulan Dzulhijjah yang 10 hari pertama dan 3 hari bulan Dzulhijjah yaitu 11, 12, 13. Berarti kesimpulannya hari terbaik di sisi Allah adalah dari 1 Dzulhijjah sampai ke 13 Dzulhijjah. Takbiran itu dimulai dari 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyrik. Saya akan bacakan riwayat-riwayatnya. Karena Ibnu Umar, Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Mereka keluar ke pasar-pasar fi ayyamil asyri di 10 hari bulan Dzulhijjah. Yukabbironi bertakbir wa yukabbirun nas dan orang-orang mengikuti takbir mereka. Jadi takbiran kan dimulai dari 1 Dzulhijjah. Di pasar-pasar, di toko-toko, kalau sekarang mungkin di mal-mal, di lapangan-lapangan, di stadion-stadion, di masjid-masjid, di rumah-rumah, di jalan-jalan, mereka bertakbir dari 1 Dzulhijjah. Ngan di kita makan fikihnya belum nyampe, ulah mimitian, bisik di eta tos lami gitu nah gitu bisik bae. Jadi orang mah takbiran Adha teh paling tos maghrib ya. Sampai ke 3 hari setelah Adha. Tapi kalau lihat keterangannya para sahabat bertakbir dari mulai 1 Dzulhijjah. Artinya takbiran mereka 13 hari. 13 hari ke pasar takbiran, orang-orang ngikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir Idul Adha. Kalau praktekkan sini bisa nggak? Bisa, enggak. Tapi tadi kan fikihnya nggak ngaji semua orang kan. Nah, kalau nggak ngaji semua takutnya di air naros selama itu pada gitu. Padahal orang juga ngamalkan sunnah dari para sahabat, mereka bertakbir dari awal Dzulhijjah. PKFN nyandak mik muter ke program main Allah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Kayak air naros kan. PKFN terus selama error buatnya. Nah, tapi kalau orang yang ngaji semua, sudah teredukasi semua, fikihnya nyampe semua, dipahami semua, silahkan. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, para sahabat, orang-orang di zaman itu, ibu-ibu, wanita, gadis-gadis di zaman itu, rame-rame takbiran dari 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Saya bacakan lengkap di sini. Yukabirun wa yukabirun nas bi takbirihima. Wa kabara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Bahkan Muhammad bin Ali itu juga bertakbir di hari-hari tersebut. Diriwayatkan dari Sulaiman, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in besar, dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala mal amalu fi ayami afdalu minha. Tidak ada amal soleh lebih afdal ketimbang amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh lebih afdal dilakukan melebihi afdaliyah beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah.
Bahasa sederhananya, amal soleh yang paling afdol adalah amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Yang haji mah amal solehnya di haram, yang di luar haji mah amal solehnya di negerinya, dengan bersedekah, dengan bertakbir, bertahmid. Tapi kalau dianjurkan di ayat ini, banyak-banyakin zikirnya. Itu disebut amal soleh. Banyak-banyakin zikir di 10 hari bulan Dzulhijjah pertama. Di Sudan gimana di Sudan? Di Sudan sama, tapi tidak sampai semua hari. Biasanya dari mulai hari Hamin 1 mungkin. Hamin 1. Walal jihad, bahkan lebih dari jihad itu. Beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bahkan lebih afdal dari berjihad fisabilillah. Walal jihadu, qala walal jihad, kata Rasul, bahkan itu lebih afdal dari jihad. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji'u bi syai'in. Kecuali kalau ada orang yang berjihadnya itu dia bawa bekal sendiri, dia bertaruh nyawa dan berperang sampai meninggal dunia, itu baru afdal. Melebihi atau ngalahin orang yang beramal soleh di bulan Dzulhijjah awal itu. Ya, saya simpulkan aja bahwa amal soleh terbaik adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan itu lebih afdal dari berjihad. Kecuali yang berjihadnya itu dia bekal sendiri bayar, dia bawa perbekalan senjata sendiri sampai meninggal dunia, tidak pulang dengan apapun. Walam yarji'u bi syai'in, nyawahna teu euy, badanna teu euy, hartana teu euy, artinya syahid. Berarti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah hanya dikalahkan pahalanya oleh pahala syahid. 10 hari bulan Dzulhijjah beramal soleh di hari-hari itu hanya dikalahkan oleh orang yang berjihad dan dia gugur syahid di jihadnya tersebut. Subhanallah. Jangan lewatkan kesempatan baik itu nanti di 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka di dalam ayat disebutkan sesungguhnya Allah punya 12 bulan Hijriah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Saat Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tentukan untuk manusia itu ayat 12 bulan. Tapi sanes Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni eta mah bulan gaji tapi gitu. Ini mah bulan ibadah, bulan Hijriah. Maka ibadah mah matungna ka Hijriah. Allah punya 12 bulan tajang ibadah. Jang kalender Islam, mangga. Inna iddatasy syuhuri Islam minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Hijriah untuk ibadah itu ada namanya 4 bulan haram. 4 bulan suci. Apa kewajiban kita? Hiji, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim di bulan itu. Zalim di bulan lain enggak boleh. Tapi di bulan itu leuwih-leuwih itu boleh. Di bulan lain zalim dilarang, tapi di bulan itu lebih-lebih lagi dilarangnya. Kesimpulannya, berbuat zalim di bulan lain dosa, tapi berbuat zalim di bulan yang 4 termasuk nanti Dzulhijjah, itu dosanya dilipat gandakan. Maksiat di bulan lain dosa, hiji dosana, tapi maksiat di bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama, itu dilipat gandakan. Maksiat. Naon nu geulis di bulan lain dosa, hiji dosa. Tapi naon nu geulis di bulan Dzulhijjah dikalikeun talipat ganda. Kada ulah tong-tong. Kamu naon ini mah. Dosanya berlipat. Soalnya ya jangan naon ini gitu. Usulul irbah kan? Ya, Usulul irbah. usulul irbah, tapi tetap kalau geulis kene mah bisa wae. Maka hati-hati dengan nelincah ya. Nah sekali lagi jadi Allah memerintahkan di bulan-bulan haram itu jangan berlaku zalim. Baik zalim pada diri kita dengan maksiat atau zalim pada orang lain dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Zalim kepada diri sendiri artinya maksiat. Zalim pada orang lain artinya merugikan orang tersebut. Secara khusus Allah berpesan
secara khusus Allah memerintahkan fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan itu. Bulan haram itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan nanti terpisah itu Rajab. Itu bulan haram. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat maksiat, karena di bulan itu maksiat dilipat gandakan dosanya, berbeda dengan bulan-bulan lain. Tentunya begitu juga amal solehnya. Amal solehnya juga dilipat gandakan sama dengan maksiatnya, dilipat gandakan. Nah, berikutnya adalah hadis tentang at-takbir, bab takbir ayyam Mina wa idza ghada ila Arafah. Bab tentang takbiran di hari-hari Mina, berarti itu hari 8, 9, 10, ya 11, 12, 13 itu hari manasik, itu dianjurkan untuk banyak bertakbir, takbiran ya. Saya baca hadis di sini. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yukabbiru, bertakbir atau takbiran fi kubatihi bimina, di tendanya di Mina, fayasma'u ahlul masjid, orang semasjid mendengar takbirnya Umar, fayukabbirun, mereka pun takbiran mengikuti takbirnya Umar. Wa yukabbiru ahlul aswaq, di pasar-pasar mereka bertakbir, di masjid-masjid mereka bertakbir, hatta tartaju Mina takbiron, sampai Mina berguncang dengan takbir. Jadi takbiran sahabat itu takbiran yang penuh iman, sampai seperti under Mina itu dengan takbir sahabat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di urang takbiran yang udah lemet, dak leutik takbiran teh. Bapak ka mana? Ngarope, cindeun di mana? Simbol nonton TV, baru takbiran dibalik Pak, bapak takbir. Umar takbiran, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Muhammad bin Ali takbiran di masjid, di pasar, di mana-mana. Ini orang dibalik, baru udah takbiran. Tidak ada ruhnya. Dalam arti kata gegap gembita, ender getar nanti teu karasa ieu budak takbiran beda. Lain kalau bapak-bapak. Ini memang sudah mungkin disebut pergeseran sih enggak, tapi mungkin kesalahpahaman. Kalau baru udah takbiran, tapi pimpinan nanti di situ. Takbiran. Bapak-bapak mencari datang di rumah ngarope. Ayat takbiran. Nah, kalau kita mau muhasabah, mengevaluasi itu semua, maka saat takbiran malam raya Adha, ya, bapak-bapak yang takbiran, satu mimpin, satu ngikutin boleh, mau bareng-barengan riuh juga boleh, dipimpin juga boleh. Jangan terpaku dengan khilafiyah di kalangan kaum muslimin, karena ada yang sampai mempermasalahkan cara takbiran, riuh jadi. Cuma takbir tak pernah dipimpin, jadi masing-masing. Ramai nata ramai ku masing-masing. Brrr gitu. Ada yang mengatakan atau sing tartib nanaon teh maka dipimpin. Mangga dipimpin mangga, sendiri-sendiri mun pada juga. Yang penting ada syiar, ada gegap gempita, ada riuh suara takbir, sampai disebut dalam hadis tartajju mina takbiron. Mina berguncang, ender, rasa-rasa berguncang dengan takbirnya para sahabat. Nah, orang kan tengah rasakan ender na bumi ku takbir. Saking dahsyatnya itu takbir. Kulini mah ender, ku takbir maca. Tapi takbir apa lini kamari saurna di Garut ya. Abdi mah alhamdulillah tibra satiba-tibrana teu sagetar-getar acan karawa. Labas. Pas muka WA seluruh grup 10 grup sadayana nyaritakeun lini. Sampai punten abi mah da tibra. Gitu. Teu kerasa tibra deui gitu. Salah oge bila aya memang apa guncangan bangunan itu kan kita enggak siap. Tapi insyaallah ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, wa kana Ibnu Umar yukabbiru bimina tilkal ayyam khalfas salawat wa ala firashihi. Nah, takbiran 13 poe teh awal Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah eta sabada salat di pasar-pasar, di masjid-masjid, di semua tempat. Di sini disebutkan khalfas salawat, setelah salat wajib ditakbirkan itu. Wa ala firashihi, di kasur takbiran.
wa fi fustatihi, di rumah, di ruang-ruang rumah takbiran, wa majlisihi, di majlis-majlis takbiran, wa mamsyahu, ketika berjalan takbiran. Tilkal ayamu jami'an, di 13 hari itu. Di kasur takbiran, di ruang-ruang rumah takbiran, di halaman takbiran, di masjid takbiran, di pasar takbiran, di tempat OTW berjalan takbiran. 13 poin. Mengamalkan perintah Allah, wadkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan sebutlah nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Yang dimaksud adalah 10+3 di bulan Dzulhijjah awal. 10+3. Tuh. Di ranjang di kasurnya, di halaman-halamannya, di majlis-majlisnya, di tempat berjalannya, artinya jalannya. Tilkal ayamu jami'an. Wa kanat Maimunah, dan adalah Maimunah tukabiru yauman nahri, beliau pun ibu-ibu nih bertakbir di hari adhanya. Wa kunnan nisa yukabirna, para wanita ikut bertakbir ramai. Khalfa Aban bin Usman, dipimpin oleh Aban bin Usman. Jadi wanita mah bawa ibadah takbiran dipimpin ku seorang bapak-bapak memimpin. Ulah suara perempuan takbiran bisi merdu deui karunya kan diki karunya. Allahu Akbar, aduh ihalipu ting takbir saya. Karena gadis yang masih ting artinya belum nikah. Wah sampaikan ke masjid lumayan. Nah itu khawatir itu fitnahnya di situ. Jadi kalau mau perempuan bertakbir dipimpin ku bapak-bapak. Dulu zaman para sahabat wanita, mereka bertakbir ramai dipimpin oleh Aban bin Usman radhiyallahu taala anhu. Enggak, jadi ibu-ibu bertakbir dipimpin oleh bapak-bapak. Tapi bapak-bapaknya kurang rada curi itu. Bisi yang bertakbir teh rada ngeceng anu rada itu gitu, masih muda gitu. Perawan gitu. Waqalat Maimunah tukabbiru yauman nahri wa kunna nisa yukabbirna khalfa Aban bin Utsman wa Umar bin Abdul Aziz. Nah, maksudnya di zaman Aban bin Utsman, di zaman Umar bin Abdul Aziz, para wanita biasa bertakbir di hari-hari Dzulhijjah. Layalil tasyrik, di hari-hari tasyrik, hari lebaran dan tasyrik, ma'arijali fil masjid, bersama kaum laki-laki di masjid. Jadi wanita itu jangan dicegah, kalau mau takbiran di masjid silakan, tapi dipimpinnya oleh laki-laki. Ya, silakan sebanyak-banyaknya wanita datang ke masjid takbiran, riuh suaranya, ramai suaranya, ibu-ibu, teteh-teteh, tante-tante, empok-empok, silakan dipimpin oleh laki-laki takbiran di masjid. Siti Maimunah mengamalkan itu di hari ke Lebaran sampai 3 hari setelahnya. Jadi para sahabat wanita bertakbir itu hari Lebaran Adha sampai 3 hari setelahnya. Tapi para sahabat yang laki-laki senior itu mulai takbiran dari hari pertama bulan Dzulhijjah sampai 13 hari setelahnya. Nah sekarang lapas takbiran seperti apa? Dari Hadatsani Muhammad bin Abi Bakar Al-Thaqafi qala sa'altu Anas ibn Malik wa nahnu ghadiyani min Mina ila Arafat anit talbiyah kaifa kuntum tasnaun. Jadi ini ada orang bertanya, bagaimana kalian bertakbir sebagaimana Rasul ajarkan pada kalian? Ma'an Nabi SAW qala kana yulabbi al-mulabbi. Ada yang bertakbir dengan cara talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Takbirannya orang di Mekah. Layungkar artinya itu diketahui oleh banyak orang, bukan sesuatu yang tersembunyi. Alaihi wa yukabbirul mukabbir. Nah, selain mereka yukabbirul mukabbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Balik 2, balik 3 mangga aya riwayatna. Ayat 2 Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar mangga. Persis 2 mangga. Nu 3 mangga, nu 3. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Silakan. Wa yukabbirul mukabbiru fala yunkar
Ini dari Ummu Atiyah. Beliau menceritakan, kunna, kami para wanita, nu'maru diperintahkan an nakhruja yaumal id, keluar di hari id hatta takhrujal bikar, sampai para perawan-perawan disuruh keluar di hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri juga masuk. Kami kaum wanita disuruh untuk keluar rumah. Nu perawan, nu gadis, nu janda, sakala ini keluar awe. Ambrikeun sa imah-imah. Ambrikeun sa imah-imah. Min khadriha hatta nukhrijal huyyadha, bahkan harain pun disuruh keluar, suruh ngadangukeun khutbah Idul Adha supaya nasihat mereka. Nu haid oge, da kalapangan kan yang nggak boleh kan ke masjid atau sholatnya. Kalau sunatnya di masjid, maka nu harain nangkringna di itu di luar, di mana, di halaman. Yang penting jangan ikut sholat. Ini Hafsah menceritakan dari Ummu Atiyah. Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab, menceritakan dari Ummu Atiyah. Beliau menceritakan kami diperintahkan. Berarti perintah itu datang dari siapa? Dari Rasulullah. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan seluruh orang rumah, baik wanita itu perawan, gadis, sudah nikah, janda, ini bahkan wanita-wanita haid disuruh keluar. Abringkan saya. Min khadriha hatta nukhrijal huyyadha fayakunna khalfan nas, mereka sholat di belakang para kaum laki-laki. Fabakarna bitakbirhim, fayukabbirna bitakbirhim, para wanita bertakbir mengikuti takbirnya kaum laki-laki. Wayad'una bidu'ahim, sesama mereka laki-laki dan perempuan kaum muslimin semuanya berdoa kepada Allah, yarjuna barakata dzalikal yaum, berharap ngalap berkah dari keberkahan Idul Adha. Ini dalil bahwa hari raya Idul Adha adalah hari yang berkah. Para sahabat mengharapkan keberkahan dari hari raya Idul Adha. Kalau kita berkurban, minimal 1 sendok daging kurban kita makan, karena daging kurban adalah daging yang paling barokah. Teu beuki sapi baik, kamar kaskeun baik. Dewiki domba baik kamar kasih, tapi sasendok mah nyongkel makan. Itu daging yang paling berkah, karena itu disembelih atas nama Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bios samurat oge. Mohon Samurat oge bios. Wios sasendok mah wios. Sisa nama kamar kasih di beuleum di ditu. Allah taala bisawab wa taufiqun illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.